kompetensi komunitas belajar di sektor pendidikan yang nanti akan disampaikan oleh Kang Rola dan dipandu nanti bersama Kang Agus Koswara. Kang Agus Koswara dan Kang Rola sudah siap ya Kang ya, dari tadi sudah Siap Teh, siap. ya. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan kita kali ini memang sudah memasuki seri ke-9 dan sudah menyiapkan 28 narasumber dari kapten dan co-kapten Belajar ID dari Provinsi Jawa Barat dengan tema yang beragam. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu untuk selalu mengikuti sesi-sesi webinar kami karena semua informasi-informasi di dalam webinar yang kami laksanakan merupakan wujud peduli kami terhadap bangsa dalam mempercepat implementasi kurikulum merdeka. Sehingga ini menjadi rekomendasi bagi semuanya untuk bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu. Dan mungkin sebelum saya memperkuat lagi Bapak Ibu, harap agar selalu fokus ya di WAG-nya, di chat-nya, karena berbagai informasi terkait dengan webinar ini kami fokuskan di chat. Jadi kadang-kadang suka ada yang menerima japri, saya menerima japri terkait sertifikat dan lain sebagainya. Silakan pantau di grup ya Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita sampai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat malam ini. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk bersikap sempurna di posisi duduknya masing-masing dan saya persilakan kepada Kang Yayan untuk memutar lagu Indonesia Raya. Silakan Kang Yayan.
Terima kasih Kang Yayan untuk lagunya. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan sambutan dari Kang Dero sebagai Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat. Kang Dero sudah siap ya? Ya, silakan Kang Dero. Baik. Suara saya bagus teh, jelas? Jelas Kang? Jelas. Oke. Jelas, Kang. Ya, mohon dibantu untuk co-host nanti untuk lalu lintas suaranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah, hatur nuhun. Malam ini luar biasa kita bisa silaturahim lagi teman-teman sekalian. Yang saya banggakan teman-teman Kokapten Pendidik Belajar ID Provinsi Jawa Barat dan narasumber kita untuk malam ini Kang Rola, kemudian nanti dipandu oleh Kang Agus, TAI, Kang Yayan dan semua rekan-rekan yang hari ini para pendidik hebat di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat, se-Nusantara, hari ini juga optimal untuk terus belajar dan belajar. Alhamdulillah hari ini kita terus berpacu untuk terus mau belajar. Dan hari ini kita sudah melihat, nah room kita ini terbatas teman-teman ya, hanya sekitar 251. Ini kita baru migrasi lagi ke Meet, karena Zoom kita sudah expire 1 bulan. Jadi ini rereongan begitu, tim pendidik, para kokapten kita iuran, kita punya uang kas, kemudian kita beli Zoom yang premium, dan itu kemarin alhamdulillah di sesinya Kang Asep itu bisa mencapai angka 700. Dan hari ini sahabat-sahabat kita yang masih ada di luar sana masih ngetuk-ngetuk pintu untuk bisa masuk. Tapi mudah-mudahan semangatnya tidak menyurutkan langkah kita yang belum bisa bergabung untuk tetap semangat untuk belajar. Kang Dero sebenarnya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian karena komunitas kita ini semakin besar dan kita sudah ada sekarang TAI ya menjelang 3 grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp-nya 1025 dikali 2 yang sudah full. Nah, yang ketiga ini sedang beranjak juga untuk penuh. Nah, teman-teman, saya tuh barusan ya 5 detik ke belakang atau 15 detik ke belakang terpikir dengan antusiasme yang begitu dahsyat dari teman-teman untuk mau belajar dan semangat dari kami untuk terus juga mau belajar dengan cara mengajar dan berbagi. Saya terpikir untuk kita semua agar semakin banyak yang menikmati sensasi belajar kita di malam Senin ini, bolehkah saya mengajukan satu usulan bagaimana kalau kita rereongan, begitu ya, guyub, silih asah, silih asih, silih asu, kita babarengan untuk kemudian bahu-membahu kita memiliki satu akun Zoom yang premium gitu. Saya tidak mengatakan harus kemudian ada iuran dan sebagainya, saya tidak menyatakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman di sekolahnya ada Zoom yang nganggur, mungkin bisalah nanti kontak-kontak ke kami, nanti kita bisa berbagi. Kang, boleh pakai Zoom sekolah kami aja. Kang, kebetulan saya punya Zoom nih minggu ini, pakai punya saya aja. Itu luar biasa. Jadi guyubnya, kolaborasi, interaktifnya itu terjalin gitu. Nah, kalau teman-teman nanti sepakat, mungkin nanti misalkan, Kang, saya bolehlah ini sumbang, bolehlah saya berbagi, bolehlah saya ini, itu silakan teman-teman. Tapi sekali lagi ini tidak mengikat bagi teman-teman yang tidak keberatan supaya akses kita semakin banyak. Saya harap 1000 orang bisa hadir di sini gitu untuk menikmati sensasi belajar ke depannya. Nah, ini tawaran dari Kang Dero, mudah-mudahan nanti ada jalan supaya kita punya Zoom yang 1 tahun gitu ya. Zoom yang tidak selamanya ya, Zoom yang 1 tahun yang bisa babarengan digunakan untuk semangat belajar dan berbagi. Nah, teman-teman, sebelum mengawali sesi komunitas belajar, urgensi komunitas belajar bersama Kang Rola, saya mohon izin ada sedikit yang oleh-oleh juga mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak lama TAI ya. Ini sedikit saja nih. Oke. Ya. Sudah muncul TAI di layar? Belum, Kang. Belum, masih on the way. Sudah mulai. Oke, terlihat ya, di situ ada tulisan apa? Waspada. Kang Agus. Baik. Ya, saya barusan nyari-nyari postingan saya di sekitar 2 tahun ke belakang. Ternyata ini ada postingan yang menurut saya relevan dengan kondisi kita hari ini. Nah, izin saya menyampaikan, nanti teman-teman Kokapten ini akan memperkuat dari sisi literasi teknologi digitalnya. Begitu. Nah, saya coba izin memperkuat dengan semangat kita untuk terus mengoptimalisasi semangat kita untuk terus mau belajar dan belajar.
Teman-teman, hari ini memang nyaman ya berada di zona nyaman. Wah, nyaman sekali. Tidak ada yang mengusik, semua rutinitas kita jalankan seperti rutinitas yang seharusnya kita lakukan. Nyaman, tidak ada tantangan, semuanya berjalan dengan indah sekali. Tapi tahukah teman-teman, kita sebenarnya dalam kondisi kenyamanan tersebut, sesungguhnya kita sedang berada dalam kondisi ketidaknyamanan, karena kita tidak berkembang. Maka saya ingin mengajak kita semua waspada. Nah, ini tanda serunya 3. Waspada jika kita masih berada di zona nyaman. Nah, teman-teman bisa identifikasi zona nyamannya itu seperti apa. Padahal hidup itu harusnya keluar dari satu zona nyaman menuju zona nyaman yang baru, buat ketidaknyamanan, keluar dan meninggalkan zona nyaman itu, mencari ketidaknyamanan selanjutnya. Maka sesungguhnya disitulah proses untuk kita mau belajar dan belajar. Saya ingin sedikit mendefinisikan, menurut White, zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Semuanya sudah dikondisikan. Ngajar oke, begitu ya. Kemudian aktivitas sehari-hari oke, dan sebagainya. Semuanya orang ingin cenderung mencari zona nyaman. Tapi sesungguhnya untuk sukses, nah ini definisi sukses tentu akan berbeda-beda. Tapi setidaknya kita memperoleh apa yang kita inginkan. Untuk sukses, keluarlah dari zona nyamanmu, ciptakan zona nyaman yang baru, munculkan ketidaknyamanan yang baru, keluar lagi, zona nyaman yang baru, munculkan ketidaknyamanan yang baru, sehingga kita terus mau belajar dan belajar. Jadi kalau hari ini saya khawatir kita semua terlena, seperti lagunya Ikke Nurjana ya dulu ya. Ya, kita akan terlena begitu ya. Kalau sudah terlena, nyaman, tidak mau berkembang dan tidak mau belajar. Identifikasi hari ini kita ada di zona yang mana. Nah, mengapa harus move on? Nah, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kita? Karena definisinya adalah kenyamanan tak membuat kita belajar. Maka hari ini luar biasa, teman-teman yang hadir dalam room virtual kita setiap pekan gitu ya, setiap minggu hadir terus, ini dinanti. Bahkan ada yang sampai salah, ini kenapa ya webinarnya belum muncul juga? Oh, ternyata besok. Berarti kan dinanti, dirindukan. Ada sebuah semangat untuk terus mau belajar dan belajar. Malam ini enaknya ngapain? Tentu enaknya kita nonton televisi, ya, kita diam dan sebagainya gitu. Tapi teman-teman hari ini keluar dari zona nyaman untuk terus mau belajar dan belajar. Dan belajar adalah sebuah keniscayaan bagi kita sebagai seorang pendidik. Apalagi teman-teman, kenapa kita harus move on? Karena teknologi terus berkembang. Dan hanya yang adaptif yang akan bertahan. Jadi hari ini kalau kita mengajar tidak sesuai dengan kodrat zaman peserta didik kita, ya tentu harapannya atau saya khawatirnya kita akan menjadi guru-guru yang ditinggalkan dan ditanggalkan. Teknologi terus berkembang, kita harus adaptif terhadap perubahan. Makanya di komunitas kita ini teknologinya kita hadirkan, pendekatan guru penggeraknya kita hadirkan, semangat untuk terus belajar dan berbaginya kita hadirkan, dan semua ini semoga membuat kita semakin atraktif untuk berada di zona nyaman dan keluar dari zona nyaman, membentuk zona nyaman selanjutnya, dan kemudian keluar membentuk ketidaknyamanan selanjutnya untuk terus mau belajar. Selain itu teman-teman, mencoba hal yang baru merangsang otak kita untuk terus berkembang dan berpikir. Jadi kadang ada, ngajarnya kok di kelas ini terus gitu ya, coba naik jenjang. Nah, per 2 tahun idealnya memang naik jenjang, turun jenjang, supaya otak kita terus dirangsang untuk berkembang. Karena kalau kita masih ada dalam kondisi itu, otak kita tidak akan optimal. Nah, yang ingin kita lakukan adalah mari kita bergerak dan menggerakkan, karena suatu pergerakan akan menghasilkan perubahan. Teman-teman tahu ya, inisiatif komunitas ini kemudian hadir dan kemudian mau berbagi, ini kita tidak ada embel-embel apapun. Selain kita ingin terus menggemakan semangat untuk bergerak dan menggerakkan. Kami, para kapten ko-kapten yang tampil di dalam room virtual ini tidak mendapatkan apapun selain mendapatkan energi kebaikan dan energi untuk terus mau bergerak, berbagi, dan menghadirkan keberkahan untuk semuanya. Jadi semangatnya di situ. Oke. Nah, memang kalau kita kaitkan dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait dengan guru penggerak, nah ini labeling tentang guru penggerak ini, yes, ini adalah program dari pemerintah. Tapi sesungguhnya siapapun kita, sesungguhnya kita adalah guru penggerak. Guru penggerak adalah orang yang di dalam hatinya muncul niat untuk melakukan suatu perubahan, apapun itu, asalkan positif dan membangun.
Saya kan belum jadi guru penggerak, tapi semangatnya sudah ada, itu menjadi luar biasa. Nah, menurut Mas Menteri, ada 3 ciri guru penggerak, siapapun itu, yang sudah ikut program ataupun yang belum mengikuti program. 1, mampu membentuk siswa menjadi pelajar Pancasila, mampu menjadi mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dan mampu menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, semoga semangat ini, walaupun kita belum mengikuti program ini, tapi semangatnya kita semua ingin terus menghadirkan pergerakan dan perubahan untuk komunitas belajar kita yang ada di sekolah. Pada hakikatnya, siapapun kita, selama kita guru, kita adalah guru dengan kadarnya masing-masing. Nah, semoga inspirasi sederhana ini mampu menghadirkan perubahan positif untuk kita, menghadirkan semangat untuk kita terus mau belajar dan belajar. Dengan semangat perubahan, insya Allah kita siap untuk keluar dari zona nyaman, membentuk zona nyaman yang baru, dan berusaha untuk keluar mencari ketidaknyamanan lagi, sehingga kita akan optimal dan senantiasa terus mau belajar dan semangat untuk menghadirkan perubahan. Tetap semangat, mudah-mudahan ilmu yang akan dipelajari malam ini berdampak untuk kita dan berkah untuk peserta didik kita. Terima kasih dari Kang Dero, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Silakan lanjutkan untuk energi belajar dan berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di mute ya, Ai? Maaf. Terima kasih Kang Dero untuk semangat dan motivasinya. Luar biasa ya Kang Dero ini setiap minggu selalu memberikan energi kepada kita, berbagi energi dengan kita sehingga kita selalu semangat untuk mengikuti webinar-webinar di komunitas kita ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Tadi seperti Kang Dero, jangan merasa nyaman di zona saat ini karena tantangan ke depan masih selalu menunggu kita. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita sekarang sudah memasuki pukul 19.57 dan sebelum kita masuk ke acara inti, saya sampaikan di sini kebetulan nanti tadi sudah disampaikan sama Kang Dero bahwa untuk Meet malam ini kita menggunakan kapasitas yang terbatas yaitu link Google Meet ya Bapak Ibu, dan sekarang untuk Google Meet juga tidak bisa streaming live ke YouTube sehingga kami tidak bisa melakukan streaming live, tapi masih bisa merekam. Jadi Bapak Ibu nanti tolong disampaikan ke teman-temannya kalau seandainya tidak bisa mengakses, nanti rekamannya akan kami share dan daftar hadir itu berlaku selama 24 jam dari malam ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk malam ini ada permohonan spesial juga dari Kang narasumber kita. Nanti ada link umpan balik yang harus Bapak Ibu isi, nanti kami akan sematkan di daftar hadir supaya menyatu jadi tidak kemana-mana ya linknya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih Kang Dero sekali lagi untuk motivasinya. Selanjutnya kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Kang Rola dan dipandu bersama Kang Agus Koswara. Halo Kang Rola, saya belum melihat Kang Rola di sini. Halo Kang Rola, apakah ada di sini Kang Rola? Tadi kalau ada teh. Ada. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu Sadayana. Kang Agus sudah siap ya? Silakan Kang Agus. Waalaikumsalam, Kang. Siap teh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas, Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati, Kang Dero selaku kapten kita, Kapten Jawa Barat, rekan-rekan Kokapten se-Jawa Barat, dan juga Bapak dan Ibu semuanya, guru-guru hebat yang luar biasa. Di malam Senin ini kita masih bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul. Untuk yang kesekian kalinya, kita udah sampai di webinar seri yang ke-9 ya Teh. Alhamdulillah. Sedikit tadi juga saya sampaikan terima kasih banyak Kang Dero, spiritnya luar biasa ini. Luar biasa Kang Dero ini, kapten kita, setiap minggunya selalu ada aja yang baru gitu ya, muncul yang baru sehingga kita nggak bosen-bosen selalu menunggu spirit dari dia setiap minggunya. Bapak dan Ibu semuanya,
biar kita tidak mengulur waktu, barangkali karena kita sudah pukul 20.00. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Izinkan saya share screen dulu, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia narasumber kita. Saya bacakan. Nama lengkapnya Kang Rola Padilla SPD. Tempat tanggal lahirnya dia di Bandung, 5 April tahun 1982. Agama Islam. Dia bertugas di SMA Negeri 24 Bandung di Jalan Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Kota Bandung. Mohon maaf. Beliau di riwayat pendidikannya, pendidikan formal di SD Negeri Cimuncang 5, SMP-nya di SLTP Negeri 17 Bandung, SLTA-nya di SMU Negeri 24 Bandung, dan S1-nya di UPI Bandung di Pendidikan Sejarah FP/IPS tahun 2009. Banyak sekali beliau mengikuti beberapa pelatihan, dan perlu juga diketahui beliau adalah selain daripada Kokapten Belajar ID Kabupaten Bandung, beliau juga merupakan Duta Teknologi Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ya Kang? 2023. 2022. Oh 2022, 2023 yang akan datang. Ya, Kang Agus ya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada yang jadi Duta Teknologi 2023. Amin. Baik, selanjutnya beberapa pelatihan cukup banyak ini. Ada aksi pusat, ada juga di GTK Kemdikbud dengan reponya, dia sebagai Google Certificate Trainer. Dia juga mengikuti pelatihan Kuisis, mengikuti pelatihan di Simolek Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga di UV, Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu juga di BBPMP dan BBGP Jawa Barat. Dan pengalamannya dia juga sangat luar biasa, Kepala Departemen Humas di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Jawa Barat periode 2019-2022, sebagai Sekretaris MGM Sejarah Kabupaten Bandung, Kokapten Belajar ID Kabupaten Bandung, ya juga selaku pembina OSIS dan anggota Departemen Pelatihan dan Multimedia Pengurus Pusat AGSI. Dan kita lihat juga luar biasa dengan prestasi beliau. Selain daripada Duta Teknologi Kemendikbudristek Jabar, dia merupakan penulis buku Samisanov 15. Ini barangkali nanti juga Kang Rola bisa ngasih buku seperti apa itu isinya. Narasumber BIMTEK di TIK, Google Certificate Trainer, pembicara di Google Educator Group Asia Pasifik, pembicara juga di Indonesia Edu Webinar, mentor Google Master Trainer level 1 di batch 6, pembicara workshop P2 Departemen Pendidikan Sejarah UPI, narasumber BIMTEK TIK SMP, narasumber workshop PMM, narasumber pelatihan optimalisasi PMM, narasumber festival komunitas belajar ID, guru terinovatif, dan juga panitia PPDB Jawa Barat. Nah itu barangkali Bapak dan Ibu semuanya, CV daripada Kang Rola yang luar biasa hari ini. Beliau akan menyampaikan materi yang saya pikir luar biasa, Kang. Karena ini adalah ada di kita, di komunitas. Kita sedang berada di komunitas juga. Urgensi komunitas belajar. Seperti apa nanti materi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh beliau. Kita simak. Dan kita mungkin nanti batasi. Juga ada diskusi tanya jawab, Kang. Kita kasih waktu. Meskipun kita dibatasi sampai 21.15. Selanjutnya saya persilakan kepada Kang Rola untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, hatur nuhun Kang Agus. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Jelas. Ya, siap. Urang pantun heulanya Bapak Ibu. Urang pantun. Siap-siap. Beli pisau pinggirnya bergerigi. Dibelinya dari Kota Kendal. Marilah kita memanfaatkan teknologi
untuk menemukan literasi digital. Nah, Cakep. tapi Mantap. biasa teh Bu. Tiap webinar eta hiji-hijina penuntut ka Agusnya. Tadi Keren. tenging nimu eta ge lumayan. Soalnya narasinya itu teknologi. Jadi itu andalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapten Belajar ID Jawa Barat, Kang Denny Roheni MPD. Yang terhormat tim webinar Komunitas Pendidik Belajar ID Provinsi Jawa Barat, ada Teh Ai Hikmawati, Kapten Cianjur, Kang Yayan Suherlan, Kapten Kabupaten Tasik, Kang Erwin Teja Sumantri, Kapten Kabupaten Banjar, moderator Kang Agus Koswara, Kapten Majalengka, Akang Teteh, Kapten di Kabupaten dan Kota Wilayah Jawa Barat. Ibu bapak hebat semuanya, apa kabar? Panges. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Monitor teh dari Teh Ai share screen-nya. Ya. Siap, Kang. Saya Kang, Siap. ada Bagus, Kang, bagus. Ya, ya. Jelas. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah salah satu oleh-oleh, makanya saya pribadi merasa bangga dibesarkan di Pendidik Belajar ID Jawa Barat karena kita di himpun itu tidak serta merta ada Google Form yang kita digabungkan gitu. Saya masih ingat ketika Google Certified Trainer Jawa Barat sudah mulai terkumpul. Nah, kan butuh kapten nih. Kang Dero itu awalnya itu kan duta rumah belajar nih. Nah, kemudian Kang Dero sudah menjadi Siap. Wah, sudah menjadi Kapten Iya. Belajar ID. Nah, dibutuhkanlah data-data yang akan menjadi penghubung antara Pusdatin dengan kabupaten kota. Jadi saya pun merasa bangga gitu ya bisa menjadi bagian dari Pendidik Belajar ID Kabupaten Bandung gitu. Ini awal mula bahwa kita bisa mulai berkolaborasi karena memang ya sudah ditakdirkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada yang bertanya, gimana nih mau daftar jadi Kokapten ada Google Form-nya enggak? Nah, ya nggak usah gitu. Jadi itu sebuah keniscayaan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah berkah. Itu Bapak Ibu yang pertama ya. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan oleh-oleh ini adalah oleh-oleh dari kegiatan upgrading penggerak, komunitas penggerak itu dilaksanakan pada bulan Juli kemarin ya, ketika libur. Itu saya diundang bersama para duta 2022 dan 2021. Jadi kita akan mulai menggerakkan komunitas di satuan pendidikan nih Bapak Ibu. Jadi sudah pasti kan Bapak Ibu sudah ada bergabung di komunitas di PMM ya. Banyak sekali nih gabung di beberapa komunitas. Makanya Pusdatin dengan GTK Kemendikbudristek itu lebih menyoroti bagaimana kita menggerakkan komunitas di satuan pendidikan. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Pasti pengalaman saya itu sama dengan Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang terkenal misalnya ngisi webinar di mana-mana, pokoknya sering manggung, jadwal manggung padat nih tiap minggu. Tapi bagaimana posisi Bapak Ibu di sekolah? Coba tulis di kolom chat. Bagaimana posisi Bapak Ibu di sekolah? Apakah Bapak Ibu posisinya sebagai orang yang pasif, hanya datang ke kelas mengajar ketemu siswa dan pulang sesuai jadwal aja, atau Bapak Ibu memang sama saja gitu menyempatkan untuk berkolaborasi, berbagi dengan teman-temannya. Artinya Bapak Ibu di sekolah itu tidak sebagai tamu gitu, tapi Bapak Ibu itu sebagai penggerak. Tapi mengapa GTK lebih menitik beratkan kepada satuan pendidikan? Karena bahwa komunitas belajar ini rata-rata itu lebih kepada keseru-seruan aja gitu. Bikin komunitas SMA apa gitu. Kemudian guru-guru masuk ke PMM. Kemudian bikin komunitas sekolah mana gitu. Nah, Bapak Ibu justru terjadi ini menjadi miskonsepsi bahwa komunitas satuan pendidikan itu bukan untuk rame-ramenya di PMM. Bukan.
Karena ini kita berbicara komunitas luring. Nah, jadi itu yang menjadikan bahwa kita harus betul-betul paham bahwa komunitas di satuan pendidikan itu betul-betul luring. Ya masa webinar di sekolah? Kan kita ketemu tiap hari di ruang guru. Seperti itu maksudnya. Jadi menitik beratkannya bahwa kita harus membuat komunitas di satuan pendidikan secara luring. Nah, itu berawal dari sana saya jadi tergerak. Kemudian saya juga sering memberikan materi ini. Karena ini adalah salah satu RTL-nya Bapak Ibu, saya harus berbagi di satuan pendidikan, di webinar juga, ketemu sama teman juga menyampaikan bahwa komunitas di satuan pendidikan itu betul-betul penting. Bahkan ketika Bapak Ibu mulai mengenal kurikulum Merdeka, banyak yang berbicara gini ya, Kurmer itu hanya berubah nama aja gitu, misalnya dari SKKD kemudian jadi CP, ATP, kemudian seperti itu kan, itu banyak pembahasan. Ini pun sama nih. Komunitas satuan pendidikan itu ya apa bedanya Pak dengan MGMP lokal? Apa bedanya dengan MGMP mapel di sekolah? Nah, mari kita gali. Jika Bapak Ibu sebagai pengurus MGMP di satuan pendidikan, misalnya saya nih, saya menjadi koordinator MGMP sejarah di SMA saya gitu. Anggota saya ada 4. Anggota saya ada 4. Kita berempat nih. Kita berempat nih. Nah, itu kan sama nih. Itu kan komunitas satuan pendidikan, komunitas sebagai pengganti MGMP-nya, meskipun dianggap berubah nama tapi tidak. Kita gali ya Bapak Ibu. Nah ini pengertiannya nih Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan. Berkelanjutan di sini artinya ya kita kan sekolah itu tidak hanya setahun 2 tahun gitu, bahkan sampai pensiun nih. Betul ya Bapak Ibu ya. Sampai kita pensiun, insya Allah kalau nggak mutasi gitu. Yang sering mutasi juga banyak, saya juga baru beres mutasi kemarin. Jadi jelas dengan tujuan yang jelas terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Ya jelas lah ini sesuai dengan filosofi KHD, filosofi pendidikan. Kita akan memberikan pembelajaran yang berdampak supaya murid merasa senang dan bahagia. Nah itu target dari bagaimana komunitas kecil kita di satuan pendidikan itu ya betul-betul berdampak gitu. Tidak hanya guru-guru sibuk sekarang lagi belajar bikin modul, sibuk-sibuknya pelatihan mandiri, lupa komunitasnya tidak digerakkan. Jadi tetap Bapak Ibu butuh berkolaborasi untuk pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini bersamaan Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan gitu. Boleh next, Nay? Nah ini ada 3 ide besar dan 5 dimensi. Ini Bapak Ibu kada diapalkan wayahananya. 3 ide besar ini dimensi dari profesional learning community. Dan kita harus betul-betul memahami dulu nih apa di konsep dari komunitas belajar ini. Mangga next Nay. Nah, 3 besar ini yang pertama yaitu berfokus pada pembelajaran nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika kita mengembangkan pembelajaran, misalnya kita sudah mulai memahami di IKM ini ya, membuat modul pembelajaran, membuat media pembelajaran interaktif, pemanfaatan pembelajar ID, IPMM. Apakah kita sudah merasa yakin, sudah merasa fokus gitu? Jangan Bapak Ibu masih kejar tayang nih, kejar target pejuang centang hijau. Lagi berlomba-lomba di sertifikat aksi nyata nih. Betul Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting, kita harus kembali ke fokus berpembelajaran. Kemudian nanti kita akan membudayakan kolaborasi tanggung jawab yang kolektif. Artinya di sini kita betul-betul tidak hanya menyapa saja rekan-rekan minimal si MGMP ya, satu serumpun, tapi kita harus menjadwalkan untuk bertemu dan membahas. Bukan formalitas ya. Nih Bapak Ibu yang ASN, mohon maaf nih yang di Jawa Barat. Ayo kita coaching pagi-pagi berkumpul, cepret api-api bawa RPP, padahal kan udah gitu udah lewat bubar gitu. Coaching di sini artinya Bapak Ibu betul-betul kita membahas misalnya itu persiapan supervisi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Tuh kan kita sudah dapat buku baru ya. Saya sendiri dapat buku baru nih. Kalau di SMA itu kayak kembali ke SMP Bapak Ibu ya. Kita dapat bukunya itu yang pertama bab 1, 2, 3, 4 sejarah. Kemudian bab 5-nya sudah masuk ke sosiologi gitu. Kemudian kita coba kaji juga. Oh ternyata materinya ya memang sengaja berbeda gitu. Materi memang sengaja berbeda dengan turunan dari CP tersebut. Makanya ya nggak bisa kita gitu, memberikan materi seperti biasanya di kurikulum 2013 gitu. Kita sudah tahu materinya, kita sudah hafal, yakinlah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai, saya percaya gitu, sudah paham lah seputar materinya.
Tapi bagaimana kita mengemasnya supaya pembelajaran itu terasa. Pembelajaran di kelas itu betul-betul terasa. Nah, itu kan dibutuhkan juga strategi, dibutuhkan juga kolaborasi bersama teman-teman gitu. Apalagi kalau misalnya datang P3K baru. Kita berbicara realistis Bapak Ibu ya. Di sekolah saya datang P3K 2. Itu kan artinya kita harus betul-betul adaptasi lagi. Kita harus ngobrol, terus bagaimana caranya kita menyamakan persepsi. Nah, itu di situ kita akan membangun tanggung jawab yang kolektif. Yang terakhir yaitu berorientasi pada hasil pembelajaran murid, pada hasil. Ya bukan masalah nilai saja, anak-anak paham nggak gitu. Kalau saya di awal pembelajaran ketika saya mendiagnostik itu berusaha untuk membangkitkan semangat berbicara anak nih Bapak Ibu. Ya, soalnya kalau misalnya di kelas di fase E di kelas 10 itu kan mereka peralihan dari kelas 9 nih. Saya sengaja gali gitu. Ayo anak-anak saya dapat kuis nih. Lucu Bapak Ibu nih. Kalau jawabannya betul dapat 2, kalau salah 1. Berarti kan ketika dia berusaha untuk menjawab tapi salah itu dapat poin 1. Kalau misalnya betul 2. Kemudian kita berikan apresiasi. Itu salah satu membangkitkan semangat siswa-siswi untuk bertanya atau menjawab. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Akhirnya saya kewalahan gitu. Ya saya jadi kewalahan ketika yang ngacungnya banyak gitu. Seperti itu. Baik, lanjut Bu Tei. Nah, ini seperti siklus PTK Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap sudah. Bapak Ibu yang pernah bikin PTK itu gampang banget sebetulnya untuk PTK untuk kenaikan pangkat ya. Pertama itu Bapak Ibu buat refleksi awal pembelajaran bagaimana yang sedang berlangsung. Kemudian kita berusaha untuk kasih diskusi, kita rencanakan bagaimana sih supaya terasa gitu. Supaya terasa nih aura kurikulum merdekanya gitu. Bapak Ibu merasa nggak? Bagaimana sih kita berusaha untuk melaksanakan kurikulum mereka di kelas gitu? Misalnya seru-seruan kita ice breaking, wah ice breaking rame, merdeka, terus anak-anak leluasa gitu. Kemudian juga materi bisa kita banyak memberikan hal yang baru, atau misalnya ketika praktik budaya positif kita bikin kesempatan kelas. Itu kan semacam seremonialnya Bapak Ibu, betul kan? Seremonialnya. Jadi ini harus ada ya udah itu menjadi wajib gitu. Tapi bagaimana kita mengemas, merencanakan bahwa kita tuh sudah betul-betul melaksanakan kurikulum merdeka bersama anak-anak gitu. Dan mereka pun merasakannya gitu. Apalagi jika Bapak Ibu sebagai konten kreator di kelas, betul Bapak Ibu ya, konten kreator di kelas pasti anak-anak senang, Pak syuting Pak. Saya pun sesekali seperti itu gitu. Jadi syuting juga. Yaitu gimana caranya kita belajar, anak-anak belajar. Ya kita sampaikan. Saya sampaikan seperti ini kepada anak. Murid-murid saya sampaikan bahwa sekolah kita tuh baru daftar IKM. Nah ceritanya bahwa kita pun sedang belajar bersama kalian, jadi kita betul-betul belajar bersama. Nah itu kan menjadi keterbukaan bahwa jangan sampai kita melihat bahwa murid-murid melihat kita orang yang so tahu gitu. Betul kan Bapak Ibu semuanya ya? Apalagi kalau di jenjang atas gitu. Di kelas 10 atau misalnya sekarang yang sudah kelas 11 gitu. Itu sudah pasti. Kalau misalnya di jenjang SD atau jenjang SD kan itu betul-betul seru ya. Saya senang banget kalau lihat konten Bapak Ibu yang konten SD. Kayaknya seneng gitu. Betul-betul gak akan kerasan hingga aja dari pagi sampai siang gitu. Jadi betul-betul implementasinya betul-betul rasa. Tapi kalau misalnya yang tinggi di SMA, kitanya harus betul-betul berkreasi, betul-betul kreatif gitu. Ya harus betul-betul seperti ini. Kita harus banyak ikut webinar juga nih, belajar dari kiri kanan gitu. Nah, kemudian kita implementasikan di lapangan, di kelas. Kemudian setelah diimplementasikan, ya kita evaluasi. Seperti itu siklusnya. Jadi siklusnya seperti PTK jelas gitu. Mau berapa tindakan nih kita. Misalnya 2 tindakan udah oke ya bagus. Itu jadi kan tergantung kelasnya juga ya. Tergantung kelasnya. Next time. Saya tidak akan panjang lebar ya Bapak Ibu. Nanti kita segera praktek nih. Ada yang harus dipraktekkan. Ini 5 dimensi. Pemimpinan berbagi dan mendukung. Kemudian komitmen dan nilai bersama. Nah ini secara teoritis seperti ini, Bapak Ibu harus memahami kelima dimensi ini. Yang paling penting nanti ada praktik baik, berbagi praktik. Itu yang sedang kita gebyarkan ya, berbagi praktik nih Bapak Ibu yang menjadi NSPPB. Tadi sudah rapat nih, bagaimana para narasumber ini selalu membagikan karya-karyanya di Bukti Karya juga. Yang pasti ya harus menginspirasi nih Bapak Ibu. Bagaimana
bagaimana kegiatan kita di sekolah itu betul-betul bisa dinikmati atau dipelajari oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Next, thank. Nah, ini hasil kolaborasinya nih, Bapak Ibu. Silakan nanti di print, ini dicek, atau nanti Bapak Ibu bisa dapat sumbernya juga, aspek komunitas belajar. Nah, yang pertama adanya tim kecil. Siapa itu tim kecil? Nanti kita akan bahas dari siapa tim kecil. Ini pasti belum ada semuanya. Kalau ada ya bagus gitu. Misalnya tim kecil, apa sih tim kecil? Oh, sudah dibentuk tapi namanya belum paham. Padahal namanya itu tim kecil seperti Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya. Ini ada 5 poin sampai poin A, 5A, 5B. Oleh meninggalnya, mohon siap di print, Kang Tendi. Ya, emang materi ini materi baru, masih fresh gitu. Jadi kan kita betul-betul baru paham ya mengapa di PMM ada fitur komunitas. Yaitu kita harus berkolaborasi gitu. Tapi kita jangan keasikan kolaborasi di dunia maya gitu. Kita gabung, kita ikut webinar tiap hari, webinar sore, webinar jam 9, ikut jam 13, ikut malam ini bersama kita gitu. Tapi Bapak Ibu melupakan komunitas real di satuan pendidikan kita. Karena itu yang harus kita bangun gitu. Jangan sampai kita keasikan bangun di luar, eksis di luar tapi di satuan pendidikan repotan gitu. Baik. Lanjut. Okay. Nah, ini 2 hal penting dalam menjalankan komunitas, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita harus fokus dari topik yang didiskusikan dalam kombalnya seputar pembelajaran murid. Ya jelas lah, sudah pasti. Tapi biasanya kalau pembicaraan di ruang guru, kebanyakannya itu ngomongin murid, Bapak Ibu ya. Tadi di kelas iya gitu baru daktenya, oh nyemun ya tahu di kelas B gitu. Artinya kan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Saya pun mengalaminya gitu. Nah, itu menjadi harus kita kurangi. Yang pasti ya kembalilah kita bagaimana sih untuk melihat karakteristik kelas nih. Ternyata Bapak Ibu kan merasakan ya. Saya pun mengalaminya gitu. Ketika di kelas, contoh gitu, di kelas A, di 10A misalnya, kelasnya troublemaker, berisik gitu. Tapi ketika saya datang kok beda gitu. Jadi ketika teman menyampaikan, oh nah ada di kelas ada saya mantu gitu. Nah, mengapa murid-murid bisa berperilaku beda terhadap beberapa guru? Itu harus kita pelajari Bapak Ibu. Itu harus kita gali bersama komunitas. Artinya apa? Oh berarti kelompok murid tersebut di kelas A tersebut berani karena gurunya satu nggak tegas atau gurunya misalnya don't care, baik segala macam dasi bapak mau ngambek. Nah seperti itu. Tapi ketika ada guru yang kelas menganggap gurunya itu disiplin atau gurunya emang killer, gurunya galak gitu kan, mereka takut jadi diam gitu. Jadi nah itu menjadi salah satu kajian dalam pembahasan komunitas Bapak Ibu. Nah yang keduanya itu memanfaatkan data hasil belajar murid, yaitu jadi kita gali bahwa nilai di saya itu ternyata sama si A itu bagus, ternyata beberapa hal bagus. Tapi misalnya kalau kita melihat ada yang milih-milih pelajaran nih. Nah, itu salah satu hal yang harus kita gali juga. Apalagi Bapak Ibu saya wali kelas. Anak murid milih mata pelajaran. Di sini bagus, di sini jelek. Mengapa turun? Berarti karena ternyata nggak hadir juga. Milih pelajaran, milih guru. Itu kan yang jadi repot gitu. Ya itu yang harus dihindari Bapak Ibu, kita hindari kolektif dalam menilai murid. Artinya itu jangan banyak ngomongin muridnya gitu. Ya itu tidak bisa kita hindari, tapi ya sudahlah kita menjadi pionirnya gitu. Bapak Ibu menjadi pionirnya. Yuk kembalikan obrolan ke fokus lagi gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini dia. Next nih. Kita akan ini ketika saya dapat materi ini di halaman ini, saya baru paham gitu. Oh iya, kita harus bergerak gitu. Bapak Ibu izin gitu. Misalnya Bapak Ibu syukur-syukur dekat dengan kepala sekolah atau Bapak Ibu sebagai wakasek ya, bidang akademik, bidang siswaan gitu. Yaitu harus segera audiensi Bapak Ibu. Kita harus ketemu kepala sekolah. Jadi tidak di rapat besar nih Bapak Ibu. Kalau misalnya di rapat besar itu jadi bawaannya jadi debat kusir. Nanti beberapa rekan-rekan guru yang banyak dapat informasi dari kiri kanan itu
pasti akan banyak berpendapat karena merasa informasinya itu akurat gitu Bapak Ibu. Sudah pasti ya. Kalau perbincangan urusan kurikulum merdeka itu bagusnya dari tim kecil dulu, dari komunitas kecil, barulah kita misalnya di rapat-rapat itu informasinya saja. Kalaupun nanti ada perdebatan, ya kejar sampai mana realistisnya gitu, real enggak gitu. Karena kan arahnya kita ke PMM, Bapak Ibu. Cek PMM-nya nih. Misalnya ada rekan kita di sekolah yang yang memang menonjol gitu. Cek PMM-nya. Ada aktivitas enggak? Kalau ada aktivitas ya mohon maaf Pak gitu. Bapak harus buka dulu nih pelatihan mandiri. Bapak udah download belum gitu. Ya, itu nanti arahkannya ke komunitas. Meskipun agak sulit tapi akan menarik Bapak Ibu. Saya sudah melaksanakannya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu harus ketemu kepala sekolah membangun komunitas belajar. Ini nanti ada SK-nya loh, Bapak Ibu. Bagus, lumayan. Untuk nambah-nambah ini persiapan nih Bapak Ibu. Persiapan nanti untuk peralatan menjadi calon kepala sekolah salah satunya yaitu menjadi pengurus komunitas di satuan pendidikan atau di luar. Misalnya kalau di luar menjadi nah di sini misalnya mohon izin ya Kang Dero, misalnya kalau umur kita sudah 2 tahun itu bisa dilampirkan sebagai komunitas pendidik belajar di Provinsi Jawa Barat gitu untuk syarat berkas calon Kepsek. Nah ini pun sama komunitas di belajar komunitas di satuan pendidikan juga jika sudah berumur 2 tahun itu bisa jadi salah satu syarat jadi calon Kepsek. Jadi Bapak Ibu ngajelang kerajaan Wakaseknya punten gitu ya abdi sanes mayunan karena ini menjadi hal yang menarik juga ketika saya baca syarat-syarat Kepsek itu kalau sudah jadi Wakasek ya syukur. Tapi kalau bukan Wakasek, Bapak Ibu harus punya pengalaman 2 tahun menjadi pengurus komunitas ya. Salah satunya di komunitas ini atau di komunitas di luar. Misalnya pengurus MGMP, ketua sekretaris bendahara atau asosiasi ini. Saya kan di Asosiasi Guru Sejarah Indonesia gitu. Sudah 2 tahun ya lumayan lah gitu. Lumayan. Ada berkas. Seperti itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu nanti akan membentuk tim kecil. Next time. Nanti materinya akan dikirim, tenang, oleh tim. Tenang Bapak Ibu, dikirim full, mau dipotong-potong. Gak akan dipotong-potong, nanti dikirim ke grup WhatsApp ya, saya monitor. Nah ini tim kecilnya, tim kecil nanti pertama menyiapkan tim, kepala sekolah membentuk tim kecil. Calon ketuanya siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, itulah tim kecilnya. Kemudian tim apanya gitu. Itu tergantung sekolah. Pokoknya kayak formatnya tim kecil mah terserah Bapak Ibu aja hoyong naon gitu. Ada tim pengembang kurikulum, tim PMM, tim apa gitu di dalam tim kecil itu. Kemudian nanti kepala sekolah itu memberikan penguatan, membentuk, dan tim kecil nanti setelah terbentuk menjadi fasilitator pada sisi penguatan. Jadi di dalam rapat misalnya rapat dinas nih, Kepsek rapat dinas, kemudian Kepsek memperkenalkan nih ketua tim kecilnya. Kalau di saya namanya komite pembelajaran. Jadi komite pembelajarannya itu staf kurikulum. Jadi ketika rapat gebiar seluruh guru diperkenalkan pertama kali perdananya. Bapak Ibu ini tidak terlambat ya, jangan khawatir meskipun kita sudah di pertengahan semester UTS tidak jadi masalah. Nanti ketika rapat silakan dimulai. Bukan untuk tahun payun nggak usah dari sekarang Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya sudah diperkenalkan di rapat gebiar rapat dinas komitenya misalnya ketuanya. Nah baru nanti kita mulai bergerak, ketua memperkenalkan anggotanya. Jadi ketika kita bergerak aman. Mau di ruang guru so tahu gitu terus misalnya masih bocah. Bapak Ibu saya baru mutasi di sekolah yang baru ini. Artinya saya ini masih adaptasi. Jadi ketika saya harus banyak berbagi, banyak diseminasi, kebayang Bapak Ibu. Kebayang saya harus berbicara di depan semua guru, pakai mic. Dalam posisi saya sebagai guru baru. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Gempur. Beneran malu terus nggak pede gitu. Saya lebih pede manggung di luar kayak gitu. Tapi ini tantangannya. Saya harus menaklukkan situasi di satuan pendidikan gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah fasilitasi, kemudian pendampingan, ya akhirnya nanti tim kecil ini akan memberikan penguatan kepada komunitas-komunitas kecil, tim-tim kecil di MGMP lokalnya, MGMP mata pelajarannya. Kebayang Bapak Ibunya. Next night. Ya, nanti materi dikirim. Kemudian penguatan keyakinan pentingnya komunitas belajar. Bapak Ibu bisa meyakinkan gitu.
Jadi saya paham gitu, beberapa sekolah masih rame-rame baru login, baru aktivasi akun belajar ID, baru install PMM gitu. Paham gitu. Nah, karena ini salah satu bagian penting, yaitu kita kuatkan komunitas gitu. Bagaimana komunitas ini Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa tadi saya sampaikan gitu. Kita bergabung di beberapa komunitas di luar, tapi kita harus aktif di komunitas satuan pendidikan gitu. Dan nggak usah bikin, tapi terdilarang Bapak Ibu Bang, nggak. Kalau mau seru-seruan, kalau mau rame-ramean, biar kerasa rame gitu di satuan pendidikan, boleh. Nanti ketua komitenya, komite satuan pendidikannya, atau misalnya izin Kepseknya buat komunitas SMP anu, SD anu, SMA anu, kan damel. Nanti guru-guru wajib masuk, itu untuk pembelajaran wajib masuk. Nah, nanti settingannya untuk misalnya webinar, ya udah bikin jadwal rapat gitu. Ya kan? Jadwal rapat, tautannya bikin aja tautan Meet gitu. Jadi itu bisa diakalan Bapak Ibu. Yang penting guru-guru mulai ngeh pentingnya komunitas ini. Baik, next. Nah, ya itu jelas nanti akan merubah budaya kerja terisolasi itu sendiri-sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Situasi di ruang guru itu terkotak-kotak. Ada nggak yang terkotak-kotak? Terkotak-kotak ya. Terkotak-kotak senior, junior, mapel apa gitu. Udah pastilah di mana-mana gitu. Jadi bagaimana kita supaya itu membudayakan kolaborasi supaya apa? Supaya kita mulai betul-betul yuk kita bareng-bareng belajar bersama. Belajar bersama melalui komunitas belajar ini gitu. Jadi biar nggak manggung sendiri juga. Nah, sudah pasti nanti akan meringankan kerja guru gitu. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya rasakan di ruang guru ketika mengawali ini, ketika setelah diseminasi, jadi patennya alhamdulillah Pak, itu berarti solid nih di ruang gurunya. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita memulai membicarakan PMM, kan semua orang baru ya, semua orang juga baru tahu PMM, jadi enak gitu ngobrolnya. Yang nggak biasa kita ngobrol sama, mohon maaf, sama seseorang itu, tapi ketika kita membahas PMM, jadi ngobrol. Nah, ini momen penting komunitas satuan pendidikan biar kita minimal kita jadi sering silaturahmi bersama teman-teman yang baru ngobrol gitu. Biasanya kan sehe doang, assalamualaikum, nyapa, selebihnya udah wetu ngobrol deui. Paling nanti ketemu lagi besok gitu ya. Tapi dengan inisiasi di komunitas kecil ini, komunitas belajar di satuan pendidikan, jadi kita mulai merasakan insight baru dari teman-teman, hasil eksplorasi PMM-nya. Itu yang paling penting nih Pak Ibu. Jadi jangan sampai kita ngajak-ngajak pelatihan mandiri tapi kitanya enggak gitu. Udah pelatihan topik berapa? Abi nembe topik 5, oh gaya gitu. Terus berasa sertifikat, nembe 4 gitu. Seperti itu. Jadi bukan mengejar centang hijaunya, bukan sertifikatnya, apalagi kalau sekarang banyak konten kreator guru. Aduh, saya hampir habis pusing nih. Habis pikir gitu. Guru-guru membocorkan jawaban-jawaban ujian. Ya kan? Tiap ujian topik itu dibocorkan di web, di YouTube. Ngapain gitu? Buat nyari dolar, buat nyari AdSense gitu. Ya kan? Ya itu terserah gitu kan karena memang itu kesehariannya, tapi di mana belajarnya kalau kita bisa cari kunci jawaban gitu. Itu udah menyebar. Pokoknya tiap ada topik yang baru pasti ada bocorannya gitu. Sudah pasti Bapak Ibu juga sudah paham ya bagaimana kita cara belajar PMM gitu. Kalau mau belajar langsung ya belajar gitu. Sok cobian, saya pun pejuang centang hijau pernah oren nih Bapak Ibu. Aduh, gagal oren, balik lagi coba gitu. Aksi nyata saya dua ditolak di awal karena saya nggak paham harus ada umpan balik. Jadi saya buat tayangan saja, postingan aja beres. Ternyata nggak ada umpan balik. Saya revisi, berikan foto-foto dokumentasi, umpan balik, lolos gitu. Artinya di situ kan belajarnya seru ya, Bapak Ibu, kita belajar gitu. Biar kita betul-betul paham dengan jumlah 36 topik pelatihan mandiri, siganu seurnya. Tapi kan lama kelamaan juga harus diselesaikan gitu. Karena kita butuh Bapak Ibu. Apalagi yang ikut PGP ya, saya pun senang gitu ada topik budaya positif. Ini sudah saya pelajari, saya kerjakan dapat sertifikat. Budaya positif, kemudian coaching ya. Kan itu berkesinambungan sebetulnya gitu. Jadi memang
Ini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum ikut PGP, ada di PMM, di pelatihan mandiri Bapak Ibu silakan. Jadi bagus. Nanti ketika ikut PGP sudah tahu materinya gitu. Baik, next, monitor Kang Agus, kita berapa menit lagi? Next. Siap, Kang. Ada waktu sekitar 40 menitan. Wow, panjang banget. Siap. Tapi itu nanti dengan tanya Oh, jawab. iya. Next, Nah, ini Bapak Ibu pernyataan nilai ya, ini ya kita baca-baca saja bagaimana apa yang kita rasakan gitu. Setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat dengan asertif itu dengan leluasa, dengan lugas, dengan percaya diri, dan menghargai keberagaman pendapat. Artinya pastilah kalau di orang guru itu kita kalau misalnya bertemu dengan teman-teman ada yang dominan ya, dominan ngadongeng, dominan bercerita, kita jadi pendengar. Saya sebagai golongan pendengar nih, kalau saya guru baru gitu. Nah, jadi di sini berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi harus ada moderator Bapak Ibu. Ketika ngobrol 5 orang, satu jadi moderator. Jangan satu yang dominan gitu. Kalau nggak ada moderator, dijamin nggak akan bertahan lama ngobrolnya. Pasti pamit pulang. Karena apa? Jadi kan kebayang ya ketika dengerin teman cerita, saya pengen pamit pulang nunggu momen yang tepat nih kayak gitu. Jadi berikan kesempatan buat teman-teman kita untuk bersuara. Itu. Kemudian juga, nah Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan juga bagaimana kita berperilaku urusan hati ya, jangan sampai teman-teman tersinggung gitu, harus terbuka aja gitu. Nah kemudian yang didengarnya setiap anggota itu merasa aman, ngerasa nyaman gitu, jangan sampai menyampaikan pendapat akhirnya disanggah jadi punung. Kebayang Bapak Ibu ya, kebayang banget. Udah sama kita susah untuk membangkitkan dia untuk bersuara, ketika dia bersuara jadi bantah ya udah pasti dijamin susah lagi untuk bersuara gitu. Jadi berikan rasa nyaman untuk teman-teman kita untuk bersuara. Karena kita semuanya lagi belajar bagaimana kita bergabung, berkolaborasi dengan PR kita di kurikulum Merdeka itu apa sih yang kita dapatkan gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next, Jadi ada beberapa teman yang saya pahami, ada yang sibuk sedang mengembangkan modul ajar. Banyak banget modul ajarnya tuh, saya cek di bukti karyanya banyak banget. Next. Nah, itu pun menjadi keniscayaan bahwa seperti ini Bapak Ibu. Di kurikulum mereka ini, apa sih targetnya gitu. Kalau saya targetnya murid, bagaimana saya nyaman di kelas bersama murid gitu. Untuk administrasi itu bisa menyusul. Yang pasti Bapak Ibu harus lobby kepala sekolah, lobby ya. Bagaimana implementasi kurikulum mereka ini mau mulai dari mana gitu. Bagusnya mulai dari sini. Mulai dari komunitas kecil, komunitas satuan pendidikan dari tim kecilnya ini. Nah ini kita harus relevansi antar guru gitu. Kita kelompokkan guru-guru berdasarkan biar saling belajar berkolaborasi, membuat perencanaan, materi ajar. Ini beneran pekerjaan MGMP lokal nih Bapak Ibu, MGMP di sekolah, di SMP, di SMA, atau kalau di SD itu KKG gitu. Jadi kita betul-betul berkolaborasi di sini. Next. Nah, ini jelas nih bahasa MGMP nih. Konteks jenjang SMP, SMA, atau SMK karena setiap gurunya mata pelajaran, maka kita bisa bentuk berdasarkan mapel MGMP gitu. MGMP lokalnya, atau nanti misalnya di SD itu guru olahraga, guru PAI ya. Nah, itu atau guru BK-nya gitu. Jadi pada akhirnya nanti akan ada jadwal umum dari tim kecil ke komunitas satuan pendidikan secara general, ada jadwal berkala di tim kecilnya itu gitu. Jadi di MGM ini ada jadwal berkala gitu. Nah, sudah pasti berarti di sini dibutuhkan apa coba Pak Ibu? Coba tulis di kolom chat. Bagaimana cara mengontrolnya, monitornya? Dibutuhkan apa coba? Kita interaktif ya. Dibutuhkan. Oh ini ada alumni 24 nih, angkatan seberapa, Pak? Waduh, saya berapa Ibu, mohon maaf ya karena saya ini tethering. Jadi tidak banyak menggunakan teknologi. Pakainya ke ice breaking. Jadwal terstruktur, betul, jadwal terstruktur. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa tim kecil harus membuat
Apa coba? Instrumen. Nah, laporan. Oh, angkatan salapannya benten tahun abdi 2000. Berarti kemarin ngiringnya. Kayak aya di acara ieu acara reuni akbar. Jadi silaturahmi di dianya. Ya Bapak Ibu, manfaatkan akun Belajar ID untuk membuat portofolio digital. Oh, sudah ada tuh materinya di komunitas kita ya. Portofolio digital kegiatan komunitas di satuan pendidikan. Keren banget nanti. Halaman 1 misalnya tim bersama apa kata pengantar dari Capsek, kemudian juga profil timnya. Halaman 2 misalnya jadwal berkala apa gitu. Dokumentasinya. Halaman berikutnya itu terdokumentasikan di Google Site itu luar biasa Bapak Ibu. Bakalan lebih menarik ya. Bakal lebih menarik. Kita kirim aja tautannya ke grup dinas guru. Jadi mereka bisa pantau nih aktivitasnya. Oh, ini minggu kemarin kegiatannya ini. Ini topik bahasanya gitu. Terus dokumentasi ini tidak hanya dokumentasi foto-foto, tautkan misalnya hasil karyanya nih Bapak Ibu. Misalnya merumuskan apa gitu kan. Silakan tautkan. Jadi satu tautan komunitas belajar satuan pendidikan itu bisa digunakan oleh teman-teman tanpa harus ramai di grup WhatsApp. Atau nanti oleh tim admin di grup WhatsApp dinasnya sematkan saja tautannya di deskripsi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti berikan informasi, silakan cek di deskripsi. Silakan cek di deskripsi untuk informasi komunitas, aktivitas komunitas jadwal minggu depan misalnya gitu. Diana Suci TAI boleh katanya ini kirimkan di chat karena tidak masuk grup WhatsApp udah penuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya. Saya betul-betul senang nih bangga bisa bersama Bapak Ibu di sini berbagi tentang diseminasi ini saya dapatkan kemarin. Ini saya dapatkan beberapa bulan yang lalu. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya karena ini materinya betul-betul terbatas. Ini materi tidak menyebar di mana-mana karena syaratnya ya harus saya sebarkan gitu. Baru disebarkan. Kalau Bapak Ibu menempatkannya berarti dari teman-teman duta yang lain gitu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Di next naik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya pertama ketika datang ke ruang Capsek untuk membicarakan ini, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Saya baru pulang pelatihan, baru pulang workshop. Kemudian ketika RTL-nya itu saya tulis minggu depan. Ya ini saya datang ke ruang Capsek gitu. Izin Pak, saya baru pulang ceritakan, saya print materinya. Oh, kita harus membuat komunitas belajar satuan pendidikan Pak. Oh, kumaha eta teh? Ya syukurlah kalau belum bertanya gitu. Berarti kan tertarik gitu kan. Saya sampaikan, ternyata betul-betul tertarik dan dijadwalkanlah minggu depan untuk rapat bersama Wakasek. Ini di foto kedua, foto dengan Wakasek kurikulum dengan Ibu Ketua komunitasnya. Dan betul-betul lancar Bapak Ibu, betul-betul lancar. Jadi kepala sekolah itu senang, kepala sekolah akan senang kalau misalnya ada penggerak di sekolahnya. Ya kebetulan saya juga di sekolah sebagai guru penggerak pertama, jadi belum ada gitu. Nah, ini Bapak Ibu kesempatan nih, Bapak Ibu guru penggerak ya atau CGP yang ada di sekolahnya, silakan bergerak nih, silakan bergerak untuk kegiatan kita ini karena ini kegiatannya resmi Bapak Ibu, sudah ada surat edarannya kan, surat edaran untuk membuat komunitas di satuan pendidikan. Gitu. Kayaknya bersamaan dengan materi ini di-share, dibagikan ke kami dan dibuatkanlah surat edarannya gitu. Next. Nah, saya pun tidak ngerasa jago dan sebagainya, saya pun cari informasi sekolah penggerak di Bandung gitu. Nah, kebetulan ini saya jumpa di SMA 8 Bandung, ada Bu Epon, karena beliau salah satu NSBPB Kota Bandung, ya rekan saya. Jadi saya hubungi Bu, minta informasi dong untuk komunitas belajar atau P5 gitu. Oh silakan Pak, ya ini saya datang ke sekolahnya itu. Saya bicarakan, sekolah kami itu baru gini. Wah perlamas masih mulai, ini kan tahun kedua kalau SMA 8. Rada berat Pak, perjalanan masih panjang Bu, di awal gitu. Saya bilang ya awalnya nggak usah ngapain dulu nih gitu. Yang disampaikan, berbagi file juga, ya alhamdulillah gitu. Saya banyak bekal nih dari sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di sekitar Bapak Ibu ada sekolah penggerak, kunjungi. Mereka akan senang. Misalnya minta file P5-nya, minta file komunitas belajarnya sudah pasti ada gitu. Karena itu kan syaratnya gitu. Bapak Ibu ya, silakan kunjungi. Nah, barulah
barulah di foto kedua ini pembentukan tim kecil, komite pembelajaran namanya. Termasuk saya dan beberapa teman-teman, ada tim dari BK, tim apa lain gitu. Ini tim tempurnya nih, tim tempur di sekolah saya yang harus menggerakkan guru-guru di sekolah gitu. Max. Nah, saya pun memberanikan diri untuk disimulasi ini waktu istirahat Bapak Ibu. Ketika jam istirahat, Bapak Ibu saya izin. Saya izin untuk berbagi. Hanya sebentar, tapi beberapa memang tertarik. Kirim ke WA, Vayana siap. Minimal ada foto lah. Minimal ada foto saya sedang membagikan materi untuk RTL yang minimal ada kegiatan untuk membagikan di ruang guru meskipun kurang begitu kondusif. Seperti itu. Minimal syaratnya lunas lah gitu. Nah, di foto berikutnya ini saya mengunjungi ada guru-guru sedang ngobrol dikit-dikit nih Bapak Ibu. Nah itu. Jadi guru-guru ketika dia diberikan hal yang baru mereka penasaran nih Bapak Ibu, akan penasaran. Bahkan tertarik gitu. Kan penasaran dengan konsep kurikulum merdeka ini. Next. Dan terapkanlah di kelas Bapak Ibu. Saya guru sejarah, saya harus betul-betul membagikan minat belajar murid. Apalagi murid-murid kan kalau lihat sejarah, pelajaran mantan Pak, pelajaran masa lalu gitu. Saya berusaha bangkitkan ini gimana biar anak-anak senang belajar sejarah gitu. Saya gunakan akun Belajar ID, pakai Google Site, pakai Jamboard, pokoknya semua fitur pernah dicoba, Google Earth gitu ya. Mereka harus mencoba gitu, harus mengalami belajar interaktif kayak gimana gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ini foto pertama mereka sedang coaching hasil Google Site-nya. Jadi ini ceritanya mereka disuruh bikin 8 halaman tentang sejarah Hindu Buddha di Indonesia, kan kelas 10. Jadi per halaman gitu dikolaborasikan dan ini sedang coaching. Nah, kalau yang foto kedua itu infografis 3 dimensi. Ya lumayan lah. Jadi kan belajar buat P5. Kita belum P5 Pak Ibu. Sekolah saya P5-nya nanti minggu kedua Oktober baru P5. Jadi saya berusaha untuk ngebayangin bagaimana sih P5 yang seru itu, bagaimana P5 yang kalau dengar-dengar dari teman-teman kan P5 itu hajat gitu dan sebagainya. Terus yang terlalu lagi nggak selalu harus hajat. Yang penting ada penilaian proses Bapak Ibu. Proses, kemudian karyanya baru gelar bukti karya. Jadi kan semakin banyak mengikuti webinar ini, semakin banyak kita berinformasi. Jadi semakin banyak kita akan mematahkan miskonsepsi kegiatan-kegiatan IKM yang sudah dilaksanakan. Bukan salah ya Bapak Ibu, tapi miskonsepsi gitu. Tapi ya kita belajar gitu, belajar dari pengalaman sekolah-sekolah yang lain, apalagi sekolah penggerak yang pertama, sekolah-sekolah yang sudah ikutan, yang sudah hajat P5 gebiar. Kan kita bayangkan, wah P5 ribet ya. Tapi ternyata kan akhirnya jadi tidak gitu. Akhirnya kan kita bisa melihat bahwa dengan proses seperti ini pun cukup sederhana, kita bisa mengambil nilai dari murid-muridnya, hasil pekerjaannya kan jelas. Jadi terlihat prosesnya dan terlihat goalnya gitu. Itu barangkali untuk foto-fotonya. Ini foto terakhir ya Pak Agus, coba cek. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat berbagi dan berkolaborasi untuk wujudkan Merdeka Belajar. Mana jempolnya Bapak Ibu? Aduh, panjang lebar. Luar biasa, Kang Rola. Agus, bangga Kang Agus. Mantap Kang. Ya, terima kasih Kang. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Mangga tadi apa yang disampaikan oleh Kang Rola terkait dengan komunitas belajar. Barangkali ada yang ditanyakan ataupun yang disampaikan ataupun yang berbagi dan sebagainya dari Bapak dan Ibu guru semuanya, dipersilahkan. Saya buka di termin yang pertama untuk 3 orang penanya. Mangga. Saya izin bertanya Pak. Mangga Pak Rapli ya. Ya. Mangga silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Rola dengan Pak Kapten telah memberikan materi yang luar biasa, memberikan semangat buat kami pada guru-guru di sini. Saya izin bertanya dulu. Saya kan berasal dari sekolah dasar yang tergolong dalam wilayah kalau di indeks desa membangun itu masih daerah tertinggal ya Pak ya. Dan di sana gurunya itu hanya ada 5 orang Pak. Guru 5 orang dengan 1 kepala sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila kita membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan, apakah ada minimal jumlah pesertanya atau tidak?
Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rapli, luar Ya. biasa. Ada semangat yang luar biasa Kang Rola. Langsung saja atau Langsung, ada lagi yang lain? langsung ya. Langsung aja Kang. Mangga Kang. Pak Rapli di sekolah mana Pak Rapli? Abdi di SDN Palasari Pak, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Kabupaten abdi Tasik kan? Puspahyang. Saya Iya, kemarin ke Manggis PBB Pak. mau ke SMK Puspahyang. Ya, Wah, SMK Puspahyang itu bagus. saya masuk Meter lagi U Pak itu jalannya. dari SMK Puspahyang ke dalam lagi. Teras deui. Oh, Teras mantap. deui. Terus perjalanan saya di Jalan Raya ke Puspahyang teh ke SMK lumayan ya, pedalaman Pak ya. Iya. Pemandangannya ya mantap lah pemandangan gitu. Kebun-kebun. Jadi memang saya Iya. pun mengalami Pak, saya mengalami Iya. pernah dibesarkan di SMP 3 Ranca Bali. Itu pemukiman bedeng-bedeng warga ini pemetik teh, Pak. Iya. Jadi memang sekolahnya ya memang sangat sedikit. Sekolah SD-nya sedikit, terus gurunya juga sedikit. Jadi kebanyakannya formalitas nih, Pak. Terus kan ya, Sama Pak. ya Iya. itu saya paham gitu. Jadi kalau gurunya sedikit itu kebanyakan formalitas gitu. Ya ini momen Pak Rafli nanti diseminasi, sampaikan ke Pak Kepsek, Pak ini yang terbaru gitu, yang terbaru tentang komunitas belajar di satuan pendidikan. Setiap sekolah harus punya. Nanti kan 5 orang nih Pak Rafli ya. Ya. Pak Rafli jadi ketua misalnya, amin gitu. Kayak di honoran Kepsek. Nah, di honoran. Kepsek saya juga ikut meeting ini Pak. Oh, Bapak mohon. Pak langsung angkat Pak Rafli Pak jangan ketua komunitas. Nah, nanti teman-teman yang lainnya ya jadi stafnya aja gitu itu untuk struktur kepengurusannya. Nah, kemudian ya mulai program pertemuan misalnya seminggu sekali. Rada santai di Tenau nih Pak Rafli, misalnya contoh hari Rabu santai. Dan agendakan tiap Rabu berkumpul, mangga atau bahas badai ngadongeng naon. Badai mengawali ngobrol dari mana, mau bahas tentang belajar siswa, mau bahas tentang strategi mengerjakan topik belajar mandiri, pokoknya seputar PMM mangga gitu. Dokumentasikan, Pak. Iya, Pak. Nah, dokumentasinya boleh mau disimpan di drive dulu atau mau langsung Google Site atau mau itu silakan berkreasi Pak Rafli. Silakan berkreasi. Jadi nanti kalau misalnya sudah di dokumentasi berkala, nanti insya Allah nih, misalnya sudah ada apresiasi dari GTK Kemendikbud untuk komunitas di satu pendidikan yang aktif. Kan itu banyak loh Pak Ibu. Bapak Ibu ada ikutan nggak? Saya kemarin juga ikutan Kang Agus ya. Kita harus mengisi form komunitas penggerak, mengisi komunitas yang kita ikuti, berapa jumlahnya, terus komunitas kita berapa anggotanya. Nah, ini saya bayangkan nanti, karena kan saya guru sejarah bisa memprediksi nih Kak Agus. Saya bayangkan nanti ada apresiasi komunitas belajar di satuan pendidikan. Ya. Itu. Karena kita lihat geliat Kemendikbud itu sedang di komunitas nih Kak Agus. Sedang di komunitas, geliatnya itu. Sedang betul-betul menggerakkan komunitas. Ya, para Rafli semangat, sok mangga enjing mulai ngadamel mulai audiensi dengan Pak Kepsek. Ya, siap. Kebetulan hadir ya Pak Kepseknya. Alhamdulillah. Berarti bisa Pak Rafli, mangga. Meskipun hanya 4 guru dengan 1 orang kepala sekolah. Itu bisa. Yang penting niatnya kita untuk berkolaborasi untuk membangun komunitas belajarnya. Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu guru yang lainnya, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, persilakan. Ada? Bu Siti Mariam. Mangga Bu Siti. Iya Pak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Perkenalkan Pak, maaf izin off kamera ya Pak ya. Siap Bu. Saya Siti Mariam Nur Hasanah Pak dari SMP Negeri 2 Bojong. Ingin bertanya tentang komunitas belajar. Kebetulan saya sudah membentuk komunitas belajar di sekolah dan sudah mendaftarkan juga di PMM. Nah, untuk keaktifan komunitas belajar itu atau apakah harus dilaporkan ke PMM atau seperti apa? Karena di sekolah kami itu setiap pertemuan dalam komunitas itu berlangsung secara luring ya. Jadi tidak ada aktivitas seperti komunitas belajar ini yang besar gitu, yang banyak kegiatan-kegiatan daringnya. Sedangkan di kami itu pertemuannya luring begitu Pak.
apakah harus ada laporan ke PMM itu kegiatannya seperti apa Pak? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Mangga Kang, langsung aja lah. Iya, Nanti Bu Siti menyambung yang tadi Pak Rafli ya, betul. Selamat Bu Siti, sudah mulai berjalan ya komunitasnya, sudah mulai ada jadwal-jadwal jadwal pertemuan juga. Bu Siti diarsipkan dulu saja di Drive atau tadi kalau misalnya berkreasi di Google Sheet ya, silakan buat portofolionya gitu. Jadi untuk laporan belum ada tagihannya. Cuma nanti ini menjadi bekal dan modal dasar nanti komunitas sekolah Ibu. Misalnya nanti sudah muncul apresiasinya atau misalnya ada tautan-tautan yang harus diisi untuk komunitas, Ibu sudah lengkap berkasnya gitu. Ngomong-ngomong Bu Siti, boleh berbagi Iya, dong Pak. pembahasan apa nih yang pernah dibahas yang menarik nih? Oh, Yang kalau di pembahasan sekolah apa? kami itu yang dibahas itu Pak yang seputaran implementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan kan memang ini hal yang baru ya bagi kami dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka itu bagi guru-guru yang lain mungkin masih samar-samar gitu. Kebetulan saya kan guru penggerak jadi dapat sedikit lebih memahami gitu implementasi kurikulum Merdeka. Jadi diseringkan di komunitas belajar itu dan memang anggotanya juga masih guru-guru sekolah di situ, Pak. Jadi kami tidak terlalu banyak gitu anggotanya. Jadi hanya guru-guru di situ sekitar 26 orang masuk anggota komunitas semua. Yang dibahasnya seputaran PMM, topik-topik PMM, terus implementasi P5, penyusunan modul ajar dan sebagainya gitu, Pak. Bagaimana respon anggota, Bu? Macam-macam sih Pak, tidak semuanya antusias. Memang menggerakkan komunitas itu Pak tidak mudah ya, kalau tidak beda frekuensi biasanya butuh effort yang tinggi juga buat kita. Malah bisa jadi kalau kitanya kurang kuat Pak, ke bawah juga, ke bawah melemah gitu Pak. Tapi Bu Siti lumayan sih Pak ada sebagian. Ya. Pernah berbagi di acara kedinasan, misalnya di rapat Bu Siti jadi pembicara? Pernah sih waktu itu kan saya masuk komunitas guru Linuhung yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Nah di situ saya diberikan kesempatan, kebetulan saya waktu itu juga sebagai narasumber berbagi praktik baik, jadi bisa berbagi ke 5 sekolah juga dan itu ditugaskan dari Dinas Pendidikan itu Pak. Ya, itu berkah Bu ya. Tapi jadi kalau di sekolah sepertinya pernah, Pak lebih enak ini Pak lebih enak ke sekolah lain ya daripada di sekolah sendiri. Nah, itu jadi dia tantangannya besar di sekolah sendiri tuh Pak malah. Itu maksud dari GTK Kemendikbud itu supaya bahwa para guru penggerak, NSBPB, duta atau kokapten jangan kasihkan bangun di luar gitu. Optimalkan dulu komunitas belajar di pendidikan. Ya, karena nanti ya tadi anggota kita akan merasa berbeda gitu. Jangan sampai nanti kan muncul kasihkan bangun di luar ya di sekolah tinggalkan. Kan bukan tinggalkan murid aja, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu izin pelatihan 3 hari, pelatihan 4 hari gitu. Bukan hanya murid yang ditinggalkan gitu, teman-teman juga akan kehilangan gitu. Itu kemana telepon itu aya. Memang pas pulang-pulang kan oleh-oleh, bukan masalah oleh-olehnya nih. Mereka tuh melihat bahwa kita sering manggung, sedangkan mereka diam di sekolah, jangan pernah manggung. Itu yang Bapak Ibu harus diperhatikan gitu. Ya Kak Agus ya bukan oleh-oleh, gampang oleh-oleh ya. beli. Pasti itu Kak. Ya Bu Siti ya, semangat Bu Siti sudah punya porsi, sudah punya ruang, tinggal dioptimalkan saja. Di ini saya tanya asawelan sering manggung Pak Kapten segala nama tara uih ta. Jadi Bu Siti udah oke. Lanjutkan Bu. Udah mantap Bu Siti. Iya, terima kasih Pak. Ya, ternuhun. Sama-sama Bu, luar biasa. Bagus orang ngobrol nya. Sok orang ngobrol gitu. Ya, santai aja Kang ya. Ya, jangan malu-malu. Tapi kita akan batasi Kang 21.15. Ya, kita batasi di 21.15. Mohon maaf karena kita ada batasan waktu ini. Bu Heni mangga dilanjut Bu Heni. Abdi mah izin ngopi dewe nya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya Heni Wahyuni dari SD Al-Bata Islamic School Karawang. Ingin berbagi pengalaman di Kombel. Siap. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah SD kami juga sekolah penggerak angkatan ke-1 dan alhamdulillah sudah membentuk Kombel, diantaranya kepala sekolah, komunitas komite pembelajaran, lalu ada koordinator perangkatan, angkatan kelas 1 sampai kelas 6, lalu ada kesiswaan dan kurikulum juga. Alhamdulillah kita sudah memiliki visi dan misi Kombel tersebut. Alhamdulillah juga pembahasan-pembahasan yang kita bahas seputar kesiswaan atau siswa, lalu ada raport pendidikan, raport P5, lalu ada bagaimana cara mengatasi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua wali murid seperti itu. Dan kami juga membahas tentang karakter guru-guru di sekolah seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah juga saya juga pernah dengar komunitas belajar juga ada ininya ya, Pak ya. Ada perlombaannya seperti itu di Bandung waktu itu. Ada yang juara juga komunitas belajar SD apa seperti itu. Begitu saja Pak, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Heni, saya mau tanya nih, karena jadwal Bu Heni sudah terstruktur ya, jadwal di sekolah penggerak. Jadwalnya itu di luar jam belajar atau dijadwalkan khusus untuk pertemuannya nih? Iya, kami juga sudah menjadwalkan misal di hari Jumat ya, di hari Jumat sebulan 2 kali seperti itu, Pak. Tapi hari Jumat sebetulnya ada jam pelajaran, cuman sebulan 2 kali dipakai untuk Kombel. Iya, iya, karena di luar kalau siswa dengan guru berbeda jam kepulangan seperti itu, Pak. Artinya jadwal Jumat itu misalnya saya nih sampai jam Jumatan udah pulang anak-anaknya, jadi untuk Kombel bisa udah Jumatan gitu, maksudnya gitu Bu ya? Oh iya, kalau di sekolah kami kelas 4 sampai kelas 6 itu ada jadwal Jumatan bersama. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu belum diizinkan Jumatan karena belum dilihat dari kesiapan mereka sholat Jumat belum terlihat seperti itu. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah Jumatan di sekolah, Pak. Jadi kelas 1 juga pulangnya jam 1 seperti itu. Jadi kalau kelas 4, 5, 6 diatur berbeda jamnya, setengah jam gitu sampai jam 2 seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti kita izin juga ya Bu Heni untuk berbagi di grup WhatsApp. Silakan misalnya punya arsip-arsip seputar Kombel. Karena Bu Heni ini betul-betul menginspirasi, sekolahnya kan sudah sekolah penggerak, sudah lancar. Ya saya bersyukur gitu ada Bu Heni di sini di komunitas kita gitu. Jadi betul-betul berbagi nanti. Karena kita butuh. Iya, kemarin juga di sekolah penggerak juga sudah Kombel 2. Jadi saya sedikit mengawang-awang seperti itu. Jadi kemarin sudah lokakarya kedua Kombel kedua seperti itu. Ya. Betul. Ditunggu Bu Heni ya nanti di grup WhatsApp. Bu tergabung di grup WhatsApp berapa? Komunitas Belajar ID. Ya, yang Jawa Baratnya di grup berapa? 1, 2, 3? Grup 1 barangkali Bu ya? Iya, 1 ya. 1 ya. Nah, nanti Bu Heni bisa aktif di grup ya. Jadi kan kita sudah mulai mengetahui nih di sini ada potensi gitu. Oh iya. Bagus, mantap ya. Jadi kita betul-betul mau Kombelnya di share di situ, Pak. Enggak, maksudnya aktivitas di sekolah Ibu yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk menginspirasi, misalnya cara perumusan visi misi gimana ya, seputar Kombel saja Bu gitu, seputar Kombel. Oh gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya baik, insya Allah. Luar biasa kan. Kita tunggu nanti Bu Heni di grup ya. Saya yakin teman-teman juga akan penasaran gitu. Apalagi
yang belum ada komunitasnya, mungkin dari mana nih kita akan memulainya? Seperti ini pertanyaan dari Bu Siti nih. Ini kayak Bu Siti, I1 Akidah ini bertanya di chat. Untuk membentuk komunitas belajar, langkah awal yang harus saya lakukan apa? Katanya. Itu Kang, barangkali bisa diulas kembali itu. Abdi sambil izin sesin Kang ya untuk pengisian umpan balik. Sedang OTW nih. Bu siapa Bu Siti tadi? Ya Bu Siti, betul Kang, Bu Siti. Bu Siti, nanti Bu Siti kan sudah dapat materinya ya. Langkah pertama itu tahapan aksi nyata nih. Tahapan aksi nyata, Ibu ketemu Kepsek. Kemudian sampaikan rangkuman pertemuan kita malam ini. Ibu rangkum dulu. Pak, kita butuh membuat komunitas belajar di satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk membentuk ikatan silaturahmi atau kolaborasi dengan guru-guru, persiapan IKM. Jadi nanti Ibu bisa berkreasi naskahnya supaya Pak Kepala, mohon maaf nih, Bapak Ibu, kepala sekolah kita tidak semuanya ngeh dengan akun Belajar ID. Lalu seharusnya betul kan? Kemarin kita kerepotan untuk yang Kepsek PAUD. Belum punya akun, belum pernah login, di reset gitu. Jadi meskipun yang PAUD, SD, SMP, SMA, yakin Bapak Ibu, ya syukur-syukur kepala sekolahnya sudah sering login Belajar ID, buka-buka fitur. Iya mah nembel login hungkul aya. Jadi kitalah sebagai penggeraknya gitu ya. Kita sebagai penggeraknya. Biasanya Kepsek mah sibuk dengan administrasinya. Ya syukur-syukur Kepseknya inovatif. Harapan saya seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika Bapak Ibu ketemu audiensi dengan Pak Kepsek atau Ibu Kepsek dan kita bisa melihat, oh kayaknya Ibu Kepala atau Bapak Kepala informasinya kurang detail, kita sampaikan, berikan saja filenya ke Bu Kepsek. Seperti itu Bu Siti ya. Audiensi dulu saja, ngobrol santai dulu. Ngobrol santai, kemudian sampaikan maksudnya untuk kita membutuhkan komunitas belajar ini. Kita membutuhkannya karena sudah sesuai surat edaran dari GTK Kemendikbudristek. Agus izin nih, Bapak Ibu semuanya. Siap. Ini tadi sore kita sudah rapat bahwa di Sinar Baik ini yang NSBPB tetap harus melaksanakan berbagi dan mendapatkan umpan balik dari kegiatannya. Jadi saya izin Bapak Ibu, nanti ketika sudah mengisi presensi dari tim webinar ini presensi dari saya satu lagi, ngisiannya 2 wiosnya. Ya. Nah ini diisi tempatnya di mana? Tempatnya di komunitas belajar antar sekolah. Tuh Bapak Ibu lihat nih, Bapak Ibu juga bisa mengisi satuan pendidikan dalam sekolah bisa. Ini antar sekolah diisinya. Nama komunitasnya berarti komunitas didik belajar EDI Provinsi Jawa Barat. Nah ini namanya. Gak apa-apa, ini sudah muncul. Jadi diketik saja manual. Kalau NPSN sekolah Bapak Ibu diisi ya. Ini NPSN-nya. Satuan tempat berbaginya di apa ini? Negeri atau swasta, negeri sajalah. Berarti sekolah saya. Ya. Jenjang Bapak Ibu. Oh maaf. Kalau status ini status Bapak Ibu negeri atau swasta. Baru seharusnya negeri atau swasta. Ini kan PSN saya sekolah negeri. Ya. Jenjangnya berarti SMA saya ini. Provinsinya pilih Jawa Barat. Kalau yang luar Jawa Barat berarti sesuai provinsi. Nah ini berarti kabupaten Bapak Ibu ya. Nah ini kecamatannya Ujung Berung. Ini desanya desa ini. Nah Bapak Ibu ini isinya hanya checklist saja. Untuk metode yang digunakannya apa? Ceramah, tanya jawab ada, nah gitu. Praktik ada nggak gitu? Misalnya ada. Ini silakan diisi sampai nomor 3. Kemudian performa narasumber mau menguasai topik nggak?
para lama sana teu menguasai kasih satu saja entong karunya. Pasnya 4 gitu. Kalau 5 mah kan berarti ya dia nggak baca PPT. Atau PPT misal. Kalau 5 nuhun. Nah, gitulahnya teman-teman semuanya. Ini isi sampai nomor 6. Variasinya ini salah satu berarti ini nih salin dia presentasi. Kemudian Bapak Ibu tingkat kepuasannya nih. Bapak Ibu puas nggak dengan performa saya? Sakedik 7. Nah, misalnya mau diundang lagi nggak ke tim komunitas? Diundang dong 9. Nah gitu ya. Kemudian terakhir nomor 4 isai ini isian saja. Kemampuan narasumber mengelola waktu sudah bagus atau berantakan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemampuan narasumbernya bagus, biasa. Topiknya apa misalnya nih? Nanti topik ini akan saya kirimkan ke tim webinar. Ternyata peserta malam ini lagi seneng bahas apa gitu. Si topiknya isi. Misalnya tentang IKM, topik pelatihan mandiri atau apa gitu ya. Nah, sudah simpan, selesai. Nanti akan masuk ke sini ke saya. Ini ada pertanyaan, Kang. Ya, Kayaknya siap. Bu Abi atas, Diana Kang. ini mau pengawas. Kayaknya Bu Diana pengawas. Ini dia kan nggak punya NPSN katanya. Ngisi NPSN-nya gimana? NPSN-nya berarti Ibu atau mungkin dulu di pakai sekolah mana, Bu? NPSN sekolah binaan gitu atau gimana gitu? Ya, tiasa. Itu mah Bu, Ibu Bapak semuanya itu kan untuk data biodata kita saja. Jangan terganggu gitu. Silakan isi aja misalnya PSN sekolah lama kita, misalnya Bu Diana dulu pernah sekolah di mana. Atau sekolah binaan tiasa Kang Agusnya, sekolah binaan tiasa. Bisa sekolah binaan, ya. Ya, Bu Diana siap. Terima kasih. Karena Satu dia lagi, Kang, membutuhkannya data respondennya. Mangga. Ya, baik. Kang Agus, lanjut. Ini mungkin yang terakhir, Kang, karena kita di 3 menit terakhir nih. Ini dari Bu Siti juga bertanya, kalau komunitas di sekolah apakah bisa berkolaborasi dengan komunitas lain? Misal saat ini sekolah saya untuk komunitas belajar Maths berkolaborasi dengan Gernas Taka. Bisa nggak, Kang? Oh, Germasnya, Gerakan Hidup Sehat, Masyarakat Hidup Sehat. Bagus, Pak. Jadi itu goalnya nih. Jadi kan saya sedang membayangkan membangun komunitas satuan pendidikan, komunitas belajar pendidikan. Nah, ketika komunitas kita sudah stabil, sudah established, sudah lancar, sudah kayak tadi ya, seperti Bu Heni sudah oke gitu, sudah berjalan. Nah, ada yang mengundang berkolaborasi dengan komunitas lain di satuan pendidikan lain misalnya nanti atau kita diundang untuk berbagi praktik baik komunitas kita, itu sudah menjadi hal yang luar biasa, Pak. Ya, harapan saya nanti Bapak Ibu akan berbagi juga gitu. Setelah berhasil membangun di rumah sendiri, silakan Bapak Ibu sampaikan berbagi praktik baik di komunitas lain atau misalnya satuan pendidikan lain atau berkolaborasi dengan tadi ya dengan Germas gitu. Bagus ya. Jadi sudah betul-betul siap gitu. Jadi ketika kita berbagi dengan sekolah lain kan sudah pasti kapan yang memulainya, bagaimana caranya gitu. Terus bagaimana aktivitasnya. Kita bisa langsung menyampaikan lengkap karena kita sudah mengalaminya, arsip-arsipnya lengkap. Nah, itu dia Bapak Ibu, arsipkan di Google Site misalnya. Bapak Ibu ketika berbagi, kita presentasi, buka aja Google Site-nya. Berikan tautannya. Wah, itu juara banget gitu. Atau misalnya masih di Google Slide nggak apa-apa gitu. Atau masih di PPT nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu optimalkan akun belajar ID, jangan lupa. Kan kalau kita sudah ada arsip di Drive atau di Google Slide, kita nggak usah kerepot. Aduh, filenya hilap di laptop Kak Agus. Sudah nggak jamat. Aduh, kayak sekedap flashdisknya kantun. Aduh, itu teh zaman 2000-an. Ya Bapak Ibu ya. Silakan arsipkan. Kena virus. Arsipkan pekerjaan Bapak Ibu di tacan di print. Ya. Bapak Ibu arsipkan pekerjaan kita di Drive. Minimal di Drive ada. Jadi ketika kita butuh untuk buat slide ada semuanya di Drive, tinggal tarik. Waduh, Bu Siti aku belajarnya penuh di sian drakor, rupina mah gara penuh na. Makanya 103 penuh. Coba sih pasti share video penuhna gitu. Alhamdulillah Kak Agusnya. Siap, alhamdulillah Kang.
Baik Kang, ini terakhir Kang. Barangkali ada statement terakhir dari Akang, karena kita waktu, bukannya kita tidak ingin terus, kita batasi karena besok juga kita barangkali ada yang kegiatan sudah PTS dan sebagainya kan gitu. Maka Kang, di akhir, kalaupun nanti kita masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa di grup ya. Kita Ya, bisa siap, Bapak komunikasi Ibu. di grup. Maka Kang. Baik, terima kasih Kak Agus, Bapak Ibu semuanya. Optimalkan untuk membangun komunitas di satuan pendidikan, karena ini adalah pesan dari GTK Kemendikbudristek bahwa kita betul-betul harus bisa berkolaborasi. Semangat berbagi berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem digital, mewujudkan Merdeka Belajar. Semangat semuanya Bapak Ibu. Bangga Kak Agus. Terima kasih Kang, luar biasa Kang. Kita kasih aplaus dulu buat Kang Rola, Bapak dan Ibu semuanya untuk malam ini kaitan dengan urgensi komunitas belajar. Nah, kalau saya simak secara garis besar Bapak dan Ibu semua, ide besarnya itu ada 3. Satu, berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada hasil. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mencoba membangun komunitas belajar, khususnya di satuan pendidikan masing-masing, ya Kang. Karena kita tahu masih banyak satuan-satuan pendidikan yang yakin masih ada yang belum membentuk komunitas belajar. Kalaupun seperti tadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin kita berbagi dan sebagainya, kita bisa manfaatkan grup WhatsApp baik di Belajar 1, Belajar 2, dan Belajar 3. Barangkali itu TAI, terima kasih. Izin Kang Agus. Oh Kang Yayan, mangga. Oke. Izin Kang Agus, Kang Rola, TAI sama Kang Kapten ya, terkait dengan sertifikat, tadi saya sudah membagikan link presensi di chat Google Meet ini dan streaming YouTube, jadi mohon untuk tidak membagikannya di grup komunitas, dikarenakan seperti yang minggu kemarin yang seri 8 itu yang pendaftar itu atau yang mengikuti kegiatan jumlahnya ada kurang lebih 400-an lebih, kurang dari 500, ternyata di rekap sertifikat itu jumlahnya gitu. Jadi link presensinya untuk tidak dibagikan di grup komunitas. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Yayan, terima kasih Salam. banyak Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Kang Yayan untuk bisa dilaksanakan gitu ya, demi lancarnya dan juga hal yang positif ke depannya untuk webinar-webinar kita untuk peningkatan kualitasnya. TAI, terima kasih banyak. Kang Rola, terima kasih banyak. Saya juga Ya, bagus. terima kasih Bapak dan Ibu hebat semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Agus semuanya.